ya? Banyak fresh graduate atau mahasiswa yang udah lulus yang nggak mau jadi amil karena ada sebagian orang yang masih nganggap bahwa amil itu konteksnya cuma jaga masjid. Selamat malam. Hari ini lagi malam di kawasan Bintaro, Jalan Bonjol, Pondok Karya, Pondok Betung. Saya ada di halaman Masjid Raya Al-Azhar Bintaro, di mana di sini tempat saya berkantor, gitu loh. Nah, saya mau ngucapin selamat datang lagi di SIGITV Channel, dan sekarang saya ingin memberikan sesuatu yang bisa dibilang ini orang banyak yang nggak ngelirik nih. Apakah itu? Yaitu amil atau karyawan yang bekerja di lembaga sosial. Jadi mereka menyebutnya adalah amil. Tapi kalau misalnya kita lihat di kamus, itu amil adalah bertugas menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah. Ini kalau misalnya lihat dari fungsinya, dana infak sedekah, zakat infak sedekah, itu penyerahannya atau penerimaannya itu dilakukan dengan doa. Berarti tanggung jawabnya sangat besar sekali. Tapi dibalik itu semua, bahwa kerjaan amil ini justru dipandang sebelah mata. Karena apa? Karena sosial tadi. Kayaknya sih gitu ya. Karena sosial tadi. Tapi menariknya, di tahun 2021 ini, di bulan Ramadan ini, sebenarnya memang sebelum-sebelumnya setiap bulan Ramadan, lembaga di tempat saya bekerja itu selalu membuka kesempatan untuk para relawan bergabung dengan kami untuk bisa menerima dan juga menyalurkan zakat, infak, sedekah, terutama zakat fitrah karena di Ramadan. Nah, itu tadi saya bilang menariknya, mereka itu ternyata berbondong-bondong. Jadi dengan kata lain, kalau kalimat yang tadi saya bilang dipandang sebelah mata, enggak juga. Iya, dipandang sebelah mata dengan mereka, dengan orang-orang yang mungkin sebelum-sebelumnya atau sebelum mereka hadir ini menyatakan demikian. Tapi untuk mereka-mereka yang baru-baru ini, ya memang sih mereka ini rata-rata first graduate semua. Mereka ternyata tertarik banget gitu loh. Nah, dalam hal ini sebenarnya sedalam apa mereka tahu tentang relawan, tentang amil, kerjaan sosial ini, dan apa yang membuat mereka menarik. Ada beberapa relawan di sini. Kebetulan tiga-tiganya wanita, dan mereka ini adalah mahasiswi yang menjadi relawan di lembaga zakat di tempat saya bekerja. Kita pengen tahu nih, sejauh mana mereka tahu tentang pekerjaan sosial, apalagi sebagai amil. Ini yang pertama, ini katanya yang paling kecil. Lihat aja tuh, badannya kecil banget ya. Ini orang puasanya hebat nih, nggak sahur nggak buka, makanya badannya kecil. Ada Aul ya. Halo Aul. Aul ini lulusan setingkat SMA, terus baru masuk langsung di Ramadan ini di 2001, 1442 Hijriah. Sedikit apa yang membuat kamu tertarik ikut di lembaga kita ini, menjadi seorang relawan yang kerjanya memang melayani, menerima zakat, infak, sedekah, terus juga memberikan doa kepada mereka, ya kan? Ya terus dan soal-soalnya deh. Gimana? Tertarik untuk bisa bantu orang-orang yang itu sih Pak, yang membutuhkan. Terus tuh kalau first graduate gini nih, jadi dia mikirnya agak sedikit lama pada nggak apa-apa, is okay. Tapi ini kan kerja sosial nih, apa sih yang membuat kamu menarik? Ini kerja sosial nih, yang tadi saya di awal juga bilang ini pekerjaan yang dipandang sebelah mata. Nah, menurut Aul sendiri,
kerja sosial ini, apa yang membuat Aul menarik bisa bergabung sama kita nih? Apa ya? Apakah memang didasari Aul punya sifat yang memang sangat ingin membantunya tinggi sekali atau gimana? Jiwa sosialnya tinggi. Iya Memang sih Pak. didasari jiwa sosial yang tinggi? Enggak sih Pak. Enggak, emang mau membantu aja gitu, masa untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Sama yang penting cari pengalaman ya? Iya. Ya, karena memang Aul ini tingkatan SMA baru aja lulus, terus belum sempat untuk melanjutkan ke tingkat yang berikutnya, tapi ada kesempatan untuk bisa bergabung sama kami, akhirnya Aul bergabung. Aul, terima kasih, selamat datang. Iya, Pak. Mudah-mudahan berkah. Amin. Nah, ini yang berikutnya sekarang ada yang bisa dibilang dia nih mahasiswi nih dua-duanya nih. Kalau ini memang udah udah lulus SMA lah ya. Ini kameranya muter gimana nih? Muter begini aja. Nah, ini ada Vida. Sebelah sana ada Gitsa. Halo. Hai. Oke, ini pertanyaan yang sama nih. Kayaknya mau duduk gitu. Vida and Gitsa. Mana Gitsanya tuh dia? Halo. Vida and Gitsa. Ganti-gantian jawabannya. Oke, siap. Apa yang kalian ketahui tentang Amil, pekerja sosial yang di awalnya tadi saya bilang ini adalah pekerjaan yang dipandang sebelah mata. Banyak banget bahkan dari mereka mahasiswa yang setelah kuliah itu nggak mau jadi Amil. Mereka maunya kerja di kantoran, walaupun memang kerja di lapangan, tapi pokoknya bukan sosial. Nah, apa yang kamu ketahui tentang dunia pekerja sosial? Mungkin banyak fresh graduate atau mahasiswa yang udah lulus yang nggak mau jadi amil karena ada sebagian orang yang masih nganggap bahwa amil itu konteksnya cuma jaga masjid, cuma diem di masjid nunggu beras dateng gitu loh. Padahal sebenarnya lingkup amil sendiri luas. Ibaratnya kita memasarkan produk-produk yang kita miliki, dengan kita masarin produk itu, feedbacknya itu bukan cuma ke lembaga, tapi ada orang yang kita bantu, mustahik itu loh gitu loh. Jadi kita tuh kayak ibaratnya jembatan buat si muzaki ke si mustahik. Sedangkan kita tahu kalau emang potensi zakat kan sebenarnya banyak banget, maksudnya gede, tinggi gitu loh. Jadi kalau zakat sendiri dioptimalin, utamanya zakat mal, dia bisa setara sama pajak gitu loh. Jadi disinilah peran-peran kita yang jiwa-jiwa muda yang maksudnya pasti punya inovasi, punya kreasi, nggak yang cuma duduk, nggak yang cuma nunggu beras dateng pas zakat fitrah, pas Ramadan, nggak. Tapi kita harus nunjukin bahwa amil itu punya banyak cara untuk ngajak orang itu ke kebaikan. Aduh, kok jadi emosi. Jadi intinya kita Ada emosi. jadi kita tuh bareng-bareng gitu loh buat ngajakin ke mereka tuh bahwa harta yang kalian miliki ini tuh punya orang lain juga, ada hak orang lain juga, di mana ketika kalian ngeluarin zakat itu, ketika kalian ngeluarin harta kalian itu, ada pergerakan yang bisa dilihat, ada multiplier dari zakat itu. Zakat itu punya dua efek gitu kan. Jadi ketika kita berzakat ke orang yang aslinya itu dia daya belinya ibaratnya rendah, ketika dia dapat zakat, dia bisa produktif, akan daya belinya bakalan naik. Ketika daya beli naik, siapa yang beruntung? Ya perusahaan-perusahaan Bapak Ibu juga dong, yang akhirnya tingkat pembelian konsumen itu semakin naik gitu. Jadi pentingnya itu di situ tuh peran-peran amil yang kekinian. Marketing bro, bahasanya marketing. Biasa dia sudah ini soalnya dia Tidak, sudah tambahan, berbisnis. Sebenarnya sudah terjawab semua ya sama saudari Gista barusan. Alhamdulillah, saya setuju banget. Intinya kita sebagai amil, selain ya ibarat yang udah disebutkan sama Kak Gitsa tadi ya, orang pandang sebelah mata, tapi di balik itu semua sebenarnya kita menebar banyak kebaikan ya. Kita bisa mengajak orang, nggak cuman dalam ibarat mah nggak cuman ngasih uang gitu doang, tapi di balik itu semua ada kebaikan yang besar yang bisa membantu orang-orang, yang mana orang-orang itu butuh bantuan dari kita gitu. Kalau bukan kita ya siapa lagi? Kalau semuanya orang berpikiran seperti yang tadi, ambil itu ini itu yang buruk lah. Terus kalau kayak gitu orang-orang yang perlu bantuan, terus siapa yang akan membantu gitu? Kalau semuanya punya pemikiran kayak gitu.
seperti itu. Mantap, setuju. Jadi kerja sebagai amil itu tidak hanya memberitahu bahwa ada sebagian harta yang kita miliki adalah harta orang lain, tapi kita juga mengingatkan kepada mereka calon muzaki bahwa memang ya itu tadi peraturannya. Jadi apa yang kita miliki itu tidak hanya buat kita semuanya. Itu tadi yang dibicarakan adalah hablum minanas ya. Iya. Tapi Ya. kalian sadar kan bahwa tanggung jawabnya sangat besar banget ke hablum minallahnya. Iya benar-benar. Kalau misalkan kita nggak jujur dalam menjalankan ini, ya emang mungkin kita di dunia enak-enak aja ya, tapi di akhirat ya gitu. Kita salah perhitungan aja itu Iya. bakal fatal gitu, karena kan ada takaran-takaran yang udah ditentuin dalam syariat juga gitu. Ya Jadi terus kita- cara mendoakannya juga, kalau misalnya kita salah mendoakan ya juga ya nggak baik gitu. Maksudnya sebenarnya jadi amil itu nggak semudah itu loh gitu loh maksudnya. Jadi bukan cuma ilmu public speakingnya ibaratnya yang harus ditekuni, tapi dasar-dasar dari ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakafnya juga harus ada di dalam diri kita gitu. Asli. Ini pertanyaan terakhir. Sekarang apa yang membuat Gitsa dan Vida ini tertarik untuk nyemplung ke dunia, ya statusnya teman-teman ini adalah memang bergabung di lembaga kita ini sebagai amil kan ya, paling kan dunia amil udah kelihatan lah seperti ini. Nah sekarang apa yang membuat tertarik? Yang membuat tertarik itu kayak pengen tahu rasanya gimana sih sebenarnya jadi amil itu, karena emang kan sering dengar kayak amil ya dipandangnya kayak gitu, cuman nerima beras, cuman minta-minta doang. Tapi ternyata setelah kita terjun gitu ya, ternyata nggak segampang itu menjadi amil gitu. Kompleks banget Iya, ternyata. oke emang kita meminta, tapi dibalik sama itu kita itu memberikan kebaikan buat orang, dan itu nggak mudah gitu, nggak mudah buat orang itu mengajak ke kebaikan, meskipun kadang sebenarnya yang dikeluarkan tidak sebanyak itu gitu kan. Ya, tapi itu nggak mudah menjadi amil itu buat meyakinkan orang, ini loh harus zakat, ini loh amalan kebaikannya, ini loh kalau nggak zakat ini loh gitu. Meskipun kadang diyakinkan seperti itu nggak semua orang langsung percaya seperti itu. Karena yang kita jual tuh ibaratnya kita jual produk, tapi produknya itu manfaatnya nggak langsung ke kita gitu, tapi manfaatnya ke orang lain. Nah itu pasti tantangannya lebih besar dong gitu. Gimana sih caranya biar manfaat yang diterima orang lain itu membuat mereka jadi mau mengeluarkan hartanya tadi gitu. Nah itu tantangan kita gitu juga. Jadi ya itulah. Oke, gitu kan, luar biasa ya. Jadi ternyata memang mereka justru pemuda-pemuda yang juga tertarik banget ya untuk terjun di dunia sosial. Tingkat daripada ininya tuh tanggung jawabnya sangat besar. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat tentang lembaga sosial ini. Ya kita doang mudah-mudahan mereka ini istiqomah untuk bisa membuka mata hati calon muzaki dan memberikan bisa dibilang berita-berita atau informasi-informasi manfaat daripada zakat, infak, sedekah dan wakaf. Terima kasih. Cuma sampai di sini aja. Kita mencoba mengetahui yang sebenarnya memang seperti saya bilang tadi di awal, ini pekerjaan sosial yang dipandang sebelah mata, tapi ternyata di saat era-era sekarang ini malah justru mereka berbondong-bondong. Jujur aja, yang memang menjadi relawan untuk Ramadan kali ini di lembaga kami ini sejumlah 250 orang, dan semuanya masuk alhamdulillah, tersebar di mana-mana, dan salah satunya kami yang ada di kawasan Masjid Raya Al Azhar Bintaro. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas partisipasinya untuk menonton. Jangan lupa like, subscribe seperti biasa, dan share. Oke, segitu pamit. Terima kasih. Dadah. The next time.